Tapi abis tengah pijit ibu. Buatin nggak usah. Ibu tak Yang muda-muda biarin. Biarin pas Lutfi bebas. Lutfi tadi pas jalan ibu mau pulang, Lutfi jalan. Hari saya mah cari kenyamanan sendiri, weh. Ketemu di akhirnya di Gebu. Di Gebu aja di kawan dari rumah. Karena banyak yang khawatir kalau situ. Nah, teteh asam apa wae cenah ayeuna nama. Nah, rumah ratos gitu kami. Stres banget. Iya gitu bisa agak stres. Atau Kang Iman atau pakai karung goni gitu. Kayaknya di sepatu mah kami di sepatu mah kalau cana menikersan sport teh nyari wae mana si Ana sedang gitu kan pakai sepatu terus ibu mah jadi Saya pas kapan lihat di grup itu Pak Angkus di ya kemarin pakai Sakara mau di Gebu sarung itu kok Pak Haris di itu teh ketemu sama Pak Haris teh 20 ini pas hujannya tiganya Gebu. mau 3 tapi hujan itu mah nolong ya sama rukun sanes Pak Haris Bapak Pak Haris sorry teh pas ageng hujanna Nggak ketemu saya. panas hari itu gitu Pak Hah? hari Selasa Masih di Garut mana Pak? Senin Selasa Rabu Pak hari Rabu Rabu dah suruh bapak kan gitu ke Pak Haris teh. Biasanya ke sekolah setelah bapak kalau hari Rabu itu yang pakai baju praktisi Iya. Rabu itu teh. Udah jadi nama ketemuan sareng Kang Iman atau Sama hujan jam berapa? jam 8 Ibu. ya ada hujan agung geningnya di Waalaikumsalam rente besok Mak. Sebentar saya ini nyalain dulu ukur ya teman-teman. Besok di Belum tengah dulu. opening dan lain-lain. Ibu mah tadi sendiri dari 5:30 abunya tadi mah Di Gebu teh. ibu nyari rada saya Jalan iya dari enggak sampai naik ojek ada kelanganan ke sana dari Gebu jalan kalau pulangnya mah jalan sampai tukang buah dan mau beli ubi ya tadi mah iya hujan di jalan ada rental hebat. tapi jalannya teh tadi mah ibu teh asa ente langkahnya gitunya kecil biasa dah ini kan sakit Nggak pas apa-apa. pas naik ibu teh sakit weda ini kan sakit bisa iya. Tapi sekarang mah enggak kemarin mah Kalau hitungan datar terus mah nggak nyampe 15 menit ya. kalau dikasih dan Nah, itu weda yang itu makan nanjak. Pas nanyak nang. harus bisanya ayo mau ibu pada anom kene Sebentar penyerapan lalu. hari ibu mah anom kene Tapi enak kalau hujan-hujanan berhujan-hujanan teh. tapi lamun awi hujana gitu Berkah Bu. Hujan Kalau berkah. istirahat ya kalau ketemu sama Haji Abu Nggak enak. lagi teh ibu mendingan terus teteh hujan pun deh. tanpa menaros Dengan Haji Abu itu Haji Abu ya sumuk batur gitu. itu telur Hujan tuh por. gening teh mah di wae pas mau pas akhir aku tanya Abu taruh dari jauh ngajin terus kana aku kana le sama rakal Tarik ya saya. Lumayan Bu Haji Abu satu ya pernah. Pak itu ibu oge diajak nyarios teh ngaloding heula di teu pas langsung ditaruh teh kieu we heula teh ningali saha eta teh ya kan nganggo ieu ka dieu nganggo ka dieu Oh, dikupluk. di topping Kudu naon? Naik turun baru nonton mah enggak latihan mah Kalau ngomong hari Rabu mah ada. Ngerasain itu cuma sedikit-sedikit sebentar saja ya. Tidak lama. Sengkek. Beda-beda gitu tiap jalan kadang 100. Kadang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Iya, iya tetap. Sampai berjumpa kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala
alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tahfirul batinul wa tuslihul qulub wa tanfarikum bil asyik wa tarinul hasil wa ala alihi washabbihi wasallam. Jarang-jarang malam ini saya berdekatan langsung dengan Pak Ijul karena malam ini saya lupa bawa colokan terminal. Terpaksa harus mendekat sumbernya langsung. Biasanya saya suka menjauh dari Pak Ijul karena suka kena tabok. Biasanya kalau Jika merasa sakit, jangan buru-buru minum obat dulu ya. apa kabar teman-teman semua? Bu Sukma, Mardiana Nasri, Mama Rizky, Ivan, dan siapa yang sudah gabung? Moga-moga suaranya dan tampilannya jelas ya. Di sini pasca hujan seharian agak loading kayaknya. Mi Hanif, Bu Sukma, Bu Maryam sudah stay tune di paling depan ya. Bu Maryam, apa kabar Umi? Ibu Maryam. Tengawal ada teh. Kita nunggu teman-teman yang lain gabung dulu ya, kasihan. Itu pun kita batasi waktu sampai kira-kira jam 8:30 ya. Karena jangan terlalu malam juga ya. Kasihan. Soalnya nanti yang gak ikut dari awal bisa difasilitasi siaran ulangnya nanti di channel YouTube kita yang subscribernya masih belum banyak, baru 74 subscriber. Salam buat Dania, Bu Maryam. Oh iya, kalau nonton siaran ulang Bu, di like ya. Iklan. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Saya sering ngecek kok. Ini ada perkembangan atau tidak. Enggak kelihatan siapa yang lewat dan siapa yang nonton. Karena memang di private. Nggak semua orang bisa mengakses semua tayangan video yang ada di channel YouTube itu, kecuali beberapa video yang memang dulu kita sempat live di YouTube untuk sekedar eksperimen platform apa yang paling cocok untuk digunakan live. Ternyata memang kita kembali lagi ke TikTok yang sampai saat ini dipandang masih cukup memfasilitasi lah kira-kira kebutuhan untuk teman-teman. Ya, meskipun seringkali ada peringatan karena ada asap, padahal kita tidak sedang merokok. Tepatnya tidak. Dan merokok tapi sudah ada asap. Ternyata sudah muncul duluan. Pintar. Di saung ini sudah dimulai perbincangan sih sebetulnya seputar latihan yang dilakukan teman-teman, latihan berjalan terutama. Latihan berjalan, jalan kaki. Kalau di sini kita menemukan banyak hal ya di jalan kaki itu. Dulu sempat bertanya-tanya kenapa sekelas di pengajian Ihya online sekilas itu Gus Ulil juga ternyata
menyarankan santri-santri online-nya untuk jalan-jalan santai sore gitu kira-kira. Ada apa ini? Sampai ya kira-kira kayak gitu. Tapi di sini kita mendapatkan banyak penjelasan, banyak pemahaman, terutama bagi orang-orang yang seperti saya ya, yang seringkali mengejar gimana sih ini hubungannya dari sisi pemahaman, keilmuan. Saya yang bandel gitu maksudnya. Dalam kan tidak perlu bertanya-tanya ya, kalau sudah disuruh ya tinggal jalan aja, nggak perlu bertanya ini kenapa harus begini, ini kenapa harus begitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu contoh yang kurang baik sih sebetulnya. Saya terlalu banyak ngomong ini teman-teman. Sudah 20 lebih 28. Ada waktu 2 menit lagi untuk kita mulai menyerahkan live ini, untuk kita menyimak dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Masih belum bertambah ya teman-teman, NVT belum gabung semua. Udah di-share ya? Sudah di-share. Sudah di-share. Iya, belum bertambah. Ya ada Bu Sukma. Bu Sukma, kumaha damang Ibu Sukma. Bu Sukma itu bahasa Sunda. Sunda. Oh, Sunda. Bandung. Bu Erni, Bu Erni, dia sama orang Jawa. Ya. Silakan jangan sungkan-sungkan yang lewat saja, mau duduk-duduk dulu sebentar, mau tahu ini live apa. Yang jelas ini bukan live apa ya, konten-konten. Di sini lebih tepatnya obrolan-obrolan ya barangkali bersesuaian, karena memang ini tidak tertutup juga, bukan sesuatu yang meskipun pada awalnya tujuannya untuk memfasilitasi teman-teman NPT yang atau teman-teman saum yang kebetulan tidak bisa hadir di saum, dan juga untuk agar kemudian ada rekaman ulangnya yang bisa diperdengarkan ulang ketika lupa, meskipun jarang juga yang buka-buka itu ternyata. Baik teman-teman, kita mulai untuk perbincangan dan kajian di malam Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya di sini hanya sekedar opening saja. Selanjutnya disilakan secara langsung ke isu. Mohon maaf ini agak nyamping ya, biasanya dari depan. Udah. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nanti agenda malam ini itu kita ngobrol bebas, tidak terpaut sama tema. Tapi sebagai trigger awal, saya pengen teman-teman itu nanti ke depannya lebih benar-benar peka terhadap dunia. Salah satu, bukan rumus dunia ya, tapi salah satu yang sudah berlaku dalam dunia. Dan ini tidak boleh sampai teman-teman patokan-patokan belief system teman-teman terhadap
orang itu yang teman-teman pakai di zaman-zaman dulu itu dipakai terus. Salah satunya sudah tidak lagi teman-teman melihat benar dan salahnya orang, gitu ya. Karena sejahat-jahatnya orang baik kok, sebaik-baiknya orang jahat. Gitu. Karena kebenaran atau kebaikan oleh yang dilakukan oleh seseorang itu pasti nanti karena dia menginginkan untuk segelintir orang itu. Adapun dia di satu lapisan tertentu, dia pasti juga akan melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu kan. Nah, patokannya di situ dulu. Kalau teman-teman selalu melihat dia baik, dia jahat, maka teman-teman tidak akan memahami tentang hukum-hukum dunia. Nah, hukum-hukum dunia itu kan sudah berlaku sejak Nabi Adam. Kemudian kesini kita banyak kehilangan catatan. Dan akhirnya catatan yang di Asia yang tertua itu adalah catatan dari Tao. Ya. Ada yang mengatakan agama Tao itu benar. Taoisme itu apa sih? Taoisme itu, Tao itu sebetulnya diartikan sebagai Tuhan. Gitu. Tapi itu pun untuk kalangan-kalangan orang-orang yang sudah di atas. Jadi kalau Taoisme berarti kalau di Islam itu ma'rifatullah. Gitu. Nih, aturan-aturan Tao itu ternyata kalau untuk ke masyarakat umum itu tidak diartikan sebagai Tao itu sebagai Tuhan, tapi sebagai alam semesta. Berarti aturan alam semesta itu yang akhirnya dipakai. Nah, semakin kesini banyak orang itu berbicara itu sayang ya, dia anaknya kiai, tapi kok melakukan pelecehan, ya gitu ya. Itu sayang ya, gitu. Anaknya ustadz, gitu. Sayang ya, cantik, tapi kok akhlaknya gitu. Nah, dari zaman dulu itu sudah menjadi permasalahan-permasalahan. Bahkan ada banyak orang-orang zaman dulu itu yang kemudian sayang ya, dia punya kekuatan yang bagus. Saat ini gibahin salah satu anaknya Nabi Adam. Itu pun sudah terjadi. Maka yang kemudian bisa ditarik di Taoisme adalah mereka itu selalu untuk memperbaiki akhlak. Pun sama ketika kemudian kita itu sudah berislam, sudah menjadi muslim, apakah kemudian bisa diambil kesimpulan atau jaminan bahwasanya semua muslim itu baik? Enggak kan? Gitu. Jadi ketika ada kata-kata sayang ya, dia itu udah sholat, udah ini, tapi kok omongannya di belakang kayak gitu, sayang ya, gitu kan. Ketika teman-teman masih memakai hukum-hukum seperti itu, maka teman-teman akan dijauhi oleh yang namanya roh dunia. Dunia itu punya roh dunia, gitu. Kalau kemudian teman-teman belum percaya bahwasanya dunia itu punya roh, alam semesta itu punya roh, maka ambillah satu istilah yang kemudian yang simpel. Dunia punya kesadaran. Makanya kenapa dunia dulu, bumi ketika
ditawari untuk menjadi khalifah nggak mau, gitu kan. Nah, selama ini yang kemudian bisa mendekat, bisa deket, bisa berkomunikasi, ngobrol, tapi nggak usah percaya, harus dibuktikan. Anggaplah ini dongeng saja ya, gitu. Ngobrol dengan roh dunia, roh bumi, itu adalah orang-orang yang sudah tidak lagi mengikat dirinya tentang ini benar, ini salah. Bukan berarti dia pun juga melanggar semua aturan-aturan syariat. Gitu. Maka syariat itu dipegang secara keras untuk dirinya. Dipegang untuk dirinya, tapi dia tidak pernah mengomentari ketika tidak ditanya ini benar atau salah. Oke. Itu pun dia juga tahu mana orang yang kemudian hanya sekedar bertanya atau benar-benar dia pengen merubah dirinya. Gitu. Maka orang-orang yang menganut Taoisme zaman dulu, atau kemudian kita singkirkan Taoisme, kita ngobrol tentang agama tauhid, bahasanya teman-teman yang umum. Agamanya Nabi Adam itu apa sih gitu? Agama tauhid, gitu ya. Anggaplah seperti itu. Apa sih yang diajarkan Nabi Adam? Nabi Adam selalu mengajarkan aturan-aturan main ketika ditanya. Tapi dia tidak pernah berkomentar ketika anaknya mendidik cucunya Nabi Adam itu dengan cara apapun. Diem, tapi tidak juga berprasangka. Nah, selama ini kita kan lihat sinetron aja udah komentar ya. Indonesia ngelawan apa kemarin teh, udah komentar ya. Komentatornya udah gede, udah banyak gitu. Satu yang kemudian ketika guru saya dulu pernah ngobrol gitu, kenapa sih Yai kok susah banget ngerem pikiran? Kenapa sih susah banget ngerem omongan? Walaupun dibatin loh ya, gitu. Nggak diobrolin loh, dibatin. Yai cuman ngomongnya itu simple, karena yang nanya juga orang-orang simple. Tidak pernah ngobrol tentang dengan serius. Ya tandanya orang-orang itu kurang kerjaan. Kalau orang itu nggak emang bener-bener kurang kerjaan, tinggal jalan-jalan. Maksudnya gimana ya? Ini ada yang nanya kan gitu. Kamu kesini itu biasanya pakai apa? Sepeda motor? Iya. Sekali-kali atau dibiasakan besok kesini itu pakai kaki. jalan kaki, pakai kaki kamu. Nah, seolah-olah sederhana kata-katanya, tapi kemudian ketika si fulan ini tidak ada, di lain waktu kita kemudian ke-trigger untuk ngebahas itu lagi, udah cuman ngobrol seperti ini. Semakin banyak orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan semua potensi dirinya. Potensi itu banyak ya, secara fisik ada, secara komunikasi ada, ya apalagi emosi itu juga potensi ya, apalagi pikiran. Ketika kemudian potensi-potensi itu tidak difasilitasi, maka yang terjadi setiap orang akan mulai mengembangkan ketersesatan gitu.
Jadi ketersesatan yang bukan kemudian ngelawan takdir, bukan. Ketersesatan yang kemudian ini itu karena dia kurang kerjaan gitu, maka dia cari kerjaan gitu, ngomentarin aspal gitu. Ini teh udah bulan April gitu, tapi aspal ini kok nggak belum nah gitu, apalagi sekarang Juli. Ini gimana sih kabupatennya gitu. Itu loh bukan wewenang kamu. Padahal kalau ngeliat kayak gitu, Anda tinggal doa. Pun doa saja itu juga bisa jadi karena dorongan nafsu yang jelek gitu. Bukan nafsu yang bercahaya. Maka garis besarnya Yai waktu itu, ya Asrori selalu ngobrol, belajarlah untuk diam, jangan buru-buru doa. Jangan kamu kira doa kamu itu baik, tapi ternyata doa kamu itu yang kemudian ngebingungin malaikat. Ini masuk kategori bagus apa kategori jelek ya gitu toh. Oke. Selama ini kan kita itu seolah-olah semuanya udah full ya, full power ya. Padahal masuknya ke force gitu. Oke. Maka dari zaman dulu ini tradisi-tradisi teman-teman pesantren kali ya. Saya nggak tahu kalau yang di luar. Makan daging pun kita langka, bukan karena pengurus pesantren atau kiainya medit pelit gitu, tapi diatur. Kadang-kadang cuma makan ayam itu seminggu sekali ya. Lainnya tahu. Gitu. Kerupuk, kecap. Gepuk. Gitu. Selama ini kan kita itu protein hewaninya dikuatkan. Tapi kerjaan kita sedikit. Maka itu pun juga kemudian saya coba ke teman-teman terapis yang di klinik saya. Ketika dia memegang 1 minggu itu memegang ini, saya ngasih pengaturan jadwal. Berarti kamu boleh makan daging itu paling 2 kali. Kan coba seperti itu bagus, tapi kadang-kadang keistiqomahan. Selalu aja alasannya, Pak, saya masak di acara makan-makan bareng sama teman-teman. Nah gitu, saya itu nggak bisa ini. Nah ini selalu jadi pokok persoalan, padahal itu hal-hal sepele. Gitu. Maka tradisi dari kiai-kiai sepuh zaman dulu itu selalu berjalan kaki gitu. Kalau zaman dulu tuh jalan kakinya juga bukan hanya di tanah ya. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan jalannya pulang dari Mekah ke sini ke Tasikmalaya, jalannya lewat mana? Di air. Di bawah air. Apa di atas air? Di bawah. Di bawah air. Di bawah air. Kalau Gunung Jati di atas air. Dia berjalan gitu. Seolah-olah ini dongeng. Tapi yuk coba pikirkan bareng-bareng. Kenapa sih kita dicekoki dengan dongeng-dongeng seperti itu dari zaman dulu? Kalau memang itu tidak ada, kenapa kemudian masih banyak orang-orang, bahkan bukan kiai, tapi sesepuh ya, orang-orang tua dulu, atau yang masih ada mungkin kayak Bu Atin, Pak Angkus, itu masih cerita ke anaknya dulu teh kayak gini gitu. Bahwasanya orang-orang dulu itu tembak sama Belanda
kuat, mental ya gitu kan. Apa sih itu? Nah, akhirnya banyak sebagian orang yang berpikiran apa yang dibahas itu adalah hal-hal yang mistik gitu. Padahal di Islam juga teman-teman diajarin tasawuf ya. Iya, mistik itu di luar Islam. Iya, memang mistisme itu dari kata-kata dari Yunani gitu. Dan ya, tapi kalau kemudian ngambil, saya kebetulan tadi itu juga baca dari salah satu dosen yang ngajar di pasca sarjana di Palembang, IN Palembang, karena saya diharuskan untuk diskusi secara terbuka. Dia ngebahas tentang itu. Maka di Islam pun orang-orang sufi zaman dulu bersentuhannya juga dengan hal-hal seperti itu. Kalau di non-Islam mungkin disebut mistis, sihir dan lain sebagainya. Tapi di Islam sufi, ya gitu ya, lebih Islami, gitu. Center lagi gitu kan. Nah, saya cuman pengen menekankan ke teman-teman bahwasannya tanpa sadar teman-teman dari kecil itu sudah banyak dicekokin dengan belief system ataupun mitologi atau mitos-mitos ya. Tanpa sadar, walaupun sudah tidak mau mempercayai, sudah tidak mau memakai hal-hal seperti itu, tapi ingat sekali teman-teman mendengar dan yang membicarakan itu adalah orang yang sepuh, kakek mungkin atau ustadz kali. Sekali Anda mendengar, kedalamannya itu sudah masuk ke lautan kesadaran. Gitu. Ketika di lama-lama di lautan kesadaran ini ditumpuk aja nggak masalah, akan jadi berangkas gitu. Oke, maka ada perpustakaan kecil dalam diri kita, harusnya bisa diingat gitu. Kalau dalam bahasa psikologi adalah namanya STM, short term memory, memori jangka pendek. Tapi itu bukan lautan kesadaran. Memori short term memory, memori jangka pendek ini adalah berangkas informasi. Ya. Lalu long term memorinya, memori jangka panjangnya gimana? Memori-memori yang kemudian disanggah oleh Anda dengan kata-kata bid'ah, ikut-ikutan, gitu. Sesat itu haram, nggak boleh, itu pamali dan lain sebagainya. Itu larangan orang tua dah, larangan ini, larangan bulan, larangan tahun dan lain sebagainya. Ketika itu rusak, maka ada kerusakan di wilayah-wilayah organ-organ Anda. Tanpa sadar yang bikin rusak kita kan. Tapi Anda sering menyalahkan, kalau nggak gara-gara ibu dulu nggak kayak gitu, siapa yang nggak jadi sesat kayak gini, ngejar-ngejar kekuatan, ngejar-ngejar ini, ngejar-ngejar dia kayak gitu, perfeksionis dan lain sebagainya. Apapun yang diceritakan, apapun yang didengarkan oleh kita, itu kan sebetulnya sudah wilayah takdir yang memang harusnya kita konsumsikan. Ya, konsumsi itu bukan kemudian langsung Anda harus mengkat. Apapun yang Anda harusnya konsumsi, berarti Anda harus pelajari dong. Oh, ini nggak boleh nih, haram.
Kenapa haram? Gitu. Agar satu, Anda nggak ngerusak diri Anda. Yang lebih ngerusak apa? Anda memakai yang namanya sampaikan walaupun satu ayat. Udah nggak tahu landasannya, gitu. Baru ilmu menerka, Anda sudah ngomong ini. Pun ketika ada dalilnya, coba digali lagi. Seperti halnya orang-orang non-Islam, ketika kemudian penelitian ini itu sudah benar nih, tidak bisa disanggah, dia mencari penelitian lagi, bahan-bahan untuk penelitian, untuk kemudian mencari agar ini itu menjadi kekurangan bagi umat-umat Islam, gitu ya. Tapi kalau kita kan nyari untuk kemudian menjadi bahan penguatan, gitu kan. Gitu. Tanpa sadar teman-teman akhirnya yakinnya itu yakin buta. Sudah ngomong, kan sudah diajarin untuk kita itu selalu apapun yang dikatakan oleh guru kita, apapun yang dikatakan oleh orang tua kita, kiai kita, hakul yakin aja. Gitu. Mengatakan hakul yakin ternyata banyak juga akhirnya membuat penyakit-penyakit itu bersarang dalam diri Anda. Serba salah. Maju mundur kena. Gitu. Maka ketika Anda memang hakul yakin, dari mana dasarnya Anda mengatakan itu hakul yakin? Oke. Pertama, konfirmasi pertama. Anda meyakini kata-kata guru Anda. Salah satu statement A. Yakin. Tapi Anda kemudian ketika case yang lain, ketika orang tua Anda ngomong B, kenapa Anda tidak yakin? Gitu. Kan alasannya, Pak, karena orang tua saya kan nggak tahu agama. Kayak gitu sih. Sebelum agama itu diproklamirkan, bentuk kita apa? Ruh. Ketika orang tua kita harusnya, menurut versi Anda, orang tua kita harusnya itu ngomongnya A, tapi kenapa itu ngomongnya B? Kalau orang tua kita itu mengatakan A, yang ada di pikiran Anda adalah, iya, Kiai, saya udah tahu. Kiai saya ngomong. Gitu. Oke, maka orang tua melakukan kesalahan, yaitu dengan mengatakan B. Dengan mengatakan B, harusnya Anda itu tidak menyimpulkan. Kenapa orang tua saya bisa mengatakan B? Gitu. Tanpa membantah. Bisa. Tanpa menyakiti hati mereka. Enggak mah, yang benar kata guru saya itu A. Bener sih. Kata-katanya enak banget. Tapi ingat, orang tua kita juga punya belief system. Orang tua kita punya memori. Maka memorinya akan rusak. Ya, kalau orang tuanya stresnya, manajemen stresnya oke-oke ya. Tapi kalau gampang sakit-sakit, gampang mikiran, gitu. Itu pun terjadi. Terus jangan lupa, ketika orang tua kita itu
ada sel ataupun kemudian memorinya yang rusak, maka akan masuk ke LTM, long term memory, memori jangka panjang. Kalau bahasa-bahasa orang-orang Tao di Asia, se-Asia itu mengatakan lautan kekacauan. Jadi kesadaran kekacauan ini tuh ada di mana? Ada di pusar sumbernya. Itu 2 jari di atas pusar. Diteliti ternyata memang itu selalu rodanya selalu berputar. Di mana itu? Kenapa itu ada di pusat? Kita kemudian menilik dari pembuatan prototipenya Nabi Adam zaman dulu. Sampai akhirnya Nabi Adam masih belum dimasukin roh. Beliau didatengin sama iblis. Habis itu diludahi. Karena ketahuan sama malaikat Jibril, akhirnya tanah yang ada di sana diambil dan akhirnya dibuang dan menjadi gogok, gitu kan? Nah, pusar ini bekas ambilan ini dari malaikat Jibril itu menjadi pusar. Itu kan cerita-cerita yang kemudian kita pernah tahu ya dari guru-guru kita. Nah, di sana tidak salah loh. Orang yang futuh, makhluk yang futuh ilmunya, iblis kan, mentok itu semua keilmuannya. Ya, tapi dia sendiri bingung. Seolah-olah bener loh, gitu. Yang lebih mulia aku pun juga mulai meniti karir dari bawah. Iya kan? Ketika waktu itu zaman pembantaian iblis, jadi Banil Jan dan sisa dari Banil Nisnas. Kalau teman-teman taunya kan malaikat itu membantai Banil Jan aja, gitu. Yang dipimpin oleh Sumiro, gitu waktu itu. Lalu yang Nisnas itu Banil Nisnas, sebelum ada Banil Jan ada Banil Nisnas. Itu perwujudannya hampir seperti kayak manusia. Ada yang wajahnya monyet, badannya manusia. Ada yang kepalanya manusia, badannya setengah kuda, gitu dan lain-lain. Tapi ini perlu konfirmasi sama teman-teman ya, cari. Nah, karena iblis itu kan niti karir dari kecil. Yang menyelamatkan iblis pakai Jibril. Ya, malaikat Jibril ditata, diajarin sampai kemudian memiliki kesadaran ilahi. Sampai akhirnya bertempat di surga. Kebayang tuh sakit hatinya senioritas, gitu kan? Coba mikirin kayak gitu aja. Yang paling senior Mas Haris gitu, misalkan. Ternyata yang dipercaya Opik, wah tebal ya katanya. Gak bener Mas Ijul, gak bener gitu, gitu nah. Wajar kan? Mas Haris sakit hati? Wajar berdasarkan nafsu. Nah, tapi ini bukan gagal produknya ciptaan Allah loh, bukan. Tapi karena memang Allah nanti akan skenario-nya jangka panjangnya, karena emang ini nanti menjadi bahan baku manusia gitu kan. Takdir yang memang sudah dipunut secara detail. Gitu. Makanya orang-orang Sunda selalu ngomong, ayo bogoh kah makhluk eling. Makhluk eling itu kan bukan hanya manusia aja, tapi juga jin. Mencintai itu bukan berarti harus percaya dengan semua perkataan kan?
Anda lihat anak-anak Anda suka bohong, tapi kamu cinta. Gitu. Kayak gitu sama. Bisa dipahami teman-teman. Tidak ada kata-kata mulai sekarang itu dia jahat ya. Sejahat-jahatnya dia karena dia melakukan ini agar Anda tahu tentang kebenaran itu. Gitu kan? Berarti kesalahan orang tua untuk mengatakan B, sedangkan kiai itu mengatakan A, adalah untuk kemudian Anda mencari kan, karena tahu di alam bawah sadarnya, walaupun orang tua itu nggak tahu loh bahwasanya itu teh salah gitu, karena dia wayang kan, bisa dipahami kan? Nah gitu. Nah yang kita tahu, orang-orang zaman dulu itu kenapa ma'rifatullahnya cepat, walaupun secara syariat terbatas. Gak ngerti kan, kadang-kadang disuruh imamin sholat jenazah, saya nggak bisa. Tapi kenapa ininya tajam-tajam, ininya tajam? Karena dia tidak pernah ngomong tentang salah dan benar. Kalau bahasa sekarang anak-anak, minjem kata-kata anak sekarang, semua punya cerita. Gitu. Oke? Gitu. Kayak simulasi yang saya lakukan. Saya itu tanpa sadar ngobrol dengan kucing. Datang udah dilaporin. Nama kucing anak-anak saya kan Rio. Dikasih sama Mas Mahendra ya gitu. Rio datang udah bocel berdarah. Habis itu saya duduk ngambil rokok, duduk saya bilang gitu ke kucing, duduk. Kamu diomongin malah tetap ngagoler, tiduran, duduk. Akhirnya duduk. Saya cuman ngomong gini, tanpa sadar itu orang-orang merhatiin kan dan ketawa. Gara-gara saya ngomong, hei Rio, kamu itu bukan ahli gelut, kamu itu ahli pikir. Sok sekarang pikiran aja. Gitu kan. Gitu. Jadi dia sebetulnya kucing pun juga punya jenis kan. Mana kucing yang jenisnya gelut? Karena saya tahu dia bukan ahli gelut, ya saya ngomong, kamu bukan ahli gelut, jangan sekali-kali gelut. Udah, bahasa diplomatis kan bisa, ya, gitu kan. Kamu ahli pikir, paham, begitu dah. Jadi ngakak semuanya. Emang ngerti, emang bisa dikir, dah gitu kan. Banyak pertanyaan orang kayak gitu. Saya berpikir, saya jawab serius, nggak mungkin. Gitu. Saya jawab asal-asalan, santai aja. Daun aja juga bisa pikir, apalagi kucing yang memiliki kesadaran yang paling dekat dengan manusia. Gitu. Mereka mikir kan, nggak bisa bantah. Gitu. Yang awalnya terbahak kayak dikocok kode perutnya gitu. Nah, apakah dengan kejadian kucing tadi kayak gitu, teman-teman itu menjadi orang yang mempercayai saya, apa yang berada pada blok orang-orang yang tadi? Silahkan pilih sendiri, gak usah dijawab. Gitu. Bisa paham? Oke. Nah, karena memang kemudian orang-orang zaman sekarang itu tidak kuat fisiknya,
tidak kuat fisiknya, maka yang terjadi energi yang harusnya konstan 100% setiap hari, tapi karena dipakainya cuman kadang 10%, 5%, akhirnya nyisa 95%. Maka yang terjadi adalah komunikasi bahasa intrapersonal, komunikasi dengan dirinya itu kurang, maka dialihkan dengan persepsi-persepsi atau prasangka yang disandarkan pada keilmuan yang dia miliki. Oke. Jadi ketika ada orang itu, maaf, telanjang di Bali, boleh? Boleh ya? Ada orang makan di tengah-tengah orang berpuasa Ramadan, boleh? Sudah nggak ada kata-kata bijak Anda yang keluar. Harusnya Anda menghormatin orang yang berpuasa. Kalau ada kata-kata seperti itu, saya biasanya langsung balikin. Harusnya yang berpuasa itu menghormatin orang-orang yang nggak berpuasa, gitu kan? Nah, teman-teman udah tahu itu. Jadi kalau ada orang nggak waras, misalkan pasangan marah-marah, ikutan marah kan? Kepancing. Oh, kepancing. Nggak waras kita. Iya. Lebih naik lagi. Lebih naik. Sebelum saya dimarahi, ya saya marah dulu. Gitu saya. Oke. Bisa paham, Bu? Itu karena gara-gara cuman satu, fisiknya kurang kuat. Coba orang-orang yang fisik yang melatih fisik zaman dulu dengan cara dia mencangkul dan lain sebagainya, kira-kira tangannya itu keras ya? Kasar. Sudah stimulus tangan saya. Kasar kan? Karena dia berlatihnya itu awalnya karena beban, tidak mencintai, karena terpaksa. Saya tanya ke bapak saya suka nyangkul gitu. Punya tanah banyak, dicangkulin gitu, karena emang nggak ada kerjaan, kurang kerjaan. Dia itu selalu ngomong ke saya gitu, Kurang kerjaan. bosen. Makanya ketika ada, misalkan ketika saya pulang, itu semua orang tua, muda itu selalu diserahkan ke saya. Ketika saya pulang, maka buka kitab kude gitu, serahin ke saya gitu. Bapak itu juga pengen latihan fisik, maka dia selalu menyangkul. Tapi saking seringnya nyangkul, yang saya lihat tangannya, kakinya saya kalah. Saya masih ada beberapa hal-hal kasar di sini. Di kaki ini pecah-pecah, perpecahan suku kata Mas Arif. Tapi bapak saya nggak ada perpecahan suku sama sekali ya Mas. Halus, gitu. Kayak nggak pernah nyangkul, nggak pernah. Tapi ketika ini dipakai untuk ketika dia event apa? Beliau juga pendekar di padepokannya, gitu, guru besar. Ketika beliau cuman ngomong Bismillah, ini langsung keras semua. Berarti kan dibutuhkan ya.
nggak enak ya. Kata kalau saya nanya ke bapak waktu itu, Pak, kenapa bapak sering nyangkul tapi sering ini tapi nggak pernah kasar? Kalau bapak itu di sini kasar, nanti ngebelai ibumu gimana? Kasar banget gitu. Iya. Gitu kan? Iya. Ah gitu loh. Nggak enak. Maka ada waktunya lembut, ada waktunya kasar, ada waktunya kuat, ada waktunya lemah lembut gitu. Gitu. Saya berpikir logis banget ya, tapi saya belum masuk. Maka saya cari, dan akhirnya juga dapet. Makanya ini kan saya juga untuk yang muda-muda juga nggak pernah terlalu detail untuk memaparkan sesuatu, karena saya nggak mau teman-teman tahu teorinya secara penuh tapi nggak pernah praktek. Gitu. Saya tuh pengen Anda itu ngebuktikan ke diri sendiri karena penasaran. Apa sih maksudnya ini? Apa sih maksudnya gitu kan? Anda praktekkan, jadi kalau kayak Kang Amin tadi kerasa ini keras, ya sangat wajar lah, karena ditempa. Sesuatu yang lagi matang-matangnya gimana? Gitu. Oke. Tapi kalau kemudian setiap Anda melakukan hal apapun itu dengan beban, maka akan menyisakan kekasaran. Gitu. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ini juga boleh kok ngebahas yang pembahasan hikam kemarin. Siapa tahu teman-teman itu masih bingung dengan jalan cahaya. Oke. Ada teman-teman ini nanya? Belum. Saya ada dua hal yang pengen dikonfirmasi gitu. Pas hari Selasa jalan hari Selasa rasanya enak gitu. Dari ikut lagi di ibu mertua jalan ke jalan kalau itu kan itu jauh gitu. Menurut pikiran jauh banget ya, putar-putar juga sama. Tapi pas ending nggak mau sampai ke rumah ya, dapat kesimpulannya gini, ya hidup itu jalannya aja dengan senang hati, tapi melangkah dengan hati. Simpulannya karena ya kalau dipikir kan 1,5 jam putar-putar kan emang menurut pikiran itu berat, capek dan lain sebagainya. Tapi dengan perasaan senang, enjoy, nggak ada beban apa-apa. Ya. Terus yang kedua itu tadi nyambung sama pembahasan di tahun kemarin. Nyambung ke kata-kata Rumi yang bahwa luka adalah sumber cahaya, kebingungan pun adalah sumber cahaya. Bahkan hanya bapak kakak itu apa sih ngobrol tentang beliau itu kan senang di ternak kambing gitu. Cerita ada masalah gini, awalnya bingung ya kumaha ya kambingnya buduk, kumaha cara ngobatin ternyata dia menemukan jawabannya setelah itu. Oh iya. Makin kuat itu bahwa ya kalau mau dapat pencerahan atau apalah cahaya gitu ya bersenang-senanglah dengan kebingungan.